Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya, dan sering jadi contoh klasik, kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang, satu RT dicariin, hansip diundang, kalau perlu dan ramil dilaporin. Tapi kalau anak gadisnya jam 12 tengah malam belum pulang, ibu tenang-tenang saja, Pak. Tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya. Ya tentu tidak semua. Kalau sudah begitu, bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri? Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan, kalau kita diberikan sebutir mutiara, sebutir intan, dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam, benda yang sangat langka dan berharga, tentu kita sayang intan atau mutiara itu. Kita jaga baik-baik, kita simpan dalam kotak, kotaknya kita kunci, kotak itu kita simpan di dalam lemari, lemarinya kita kunci lagi, lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya pakai pintu, pintunya kita kunci lagi, kamar itu ada dalam rumah, rumahnya pakai pintu, dikunci lagi, kemudian rumahnya pakai pintu gerbang besar, gerbangnya juga digembok lagi. Untuk menjaga intan itu jangan sampai hilang, begitu usaha kita berlapis-lapis. Dan intan itu sudah diberikan kepada kita, kata Khalil Gibran. Apa dia? Anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Itu intan-intan mahal, itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Haruskah dia sia-sia di tangan kita? Haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab? Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang. Salah ibu mengarahkan anak, akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan. Sehingga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya lah yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Ibu bapaknya yang mewarnai anak. Ibaratnya anak itu kertas putih, mau ditulis tinta hijau warnanya hijau, mau ditulis tinta merah warnanya merah, mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam. Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya secara mental. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan bangsa dan negara, membahayakan kita sebagai suatu umat. Apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafid keluar sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi dari segi kaum wanita peranan ibu sangat besar. Dari segi anak, ketaatan dan ketaatan kepada ibu, doa restu ibu akan membawa kepada kebahagiaan hidup. Doa ibu mustajabah, kutukan ibu manjur. Beberapa hikayat dan riwayat menjadi contoh dan tamsil buat kita betapa tidak ada satu kebahagiaan di dunia ini yang bisa ditegakkan tanpa doa restu daripada ibu.
Pantas kalau dalam Al-Quran ada ummul kitab, ibunya atau induknya kitab. Tiap negara punya ibu kota, bapak kota tidak ada. Lalu lagi wawasan Nusantara disebut Ibu Pertiwi, Bapak Pertiwi kemana tahu. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu dalam peringatan hari-hari besar nasional ada yang namanya Hari Ibu. Hari Bapak nggak pernah diperingati. Ada Hari Ibu, dan ibu itu pun ada Ibu Kartini, ada Ibu Dewi Sartika, dan macam-macam lagi yang seluruhnya merupakan refleksi dan gambaran betapa peranan kaum wanita di dalam kehidupan ini yang memang banyak mewarnai dan menjadi warna dari suatu kegiatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila yang pertama tadi kita melihat peranan kaum wanita sebagai istri, betapa ia berpengaruh besar dalam ikut menunjang keberhasilan dan kesuksesan suaminya. Kemudian pada peranannya yang kedua, wanita sebagai ibu di rumah tangga, betapa ia ikut membentuk, mempengaruhi, mewarnai dan membimbing kepribadian anak sebagai generasi penerus. Maka pada peranan yang ketiga ini kita akan melihat wanita sebagai social agent, sebagai penggerak kegiatan sosial di berbagai bidang kehidupan. Apakah itu bernama majelis taklim, apakah itu bernama perkumpulan dan yayasan-yayasan kemanusiaan, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Bahkan di zaman sekarang bukan hanya menjadi penggerak sosial, bahkan sudah banyak kaum wanita yang menggerakkan satu bangsa. Dunia mengenal Margaret Thatcher, dunia mengenal Indira Gandhi, dunia mengenal Bandara Naike, dunia mengenal Corazon Aquino, dunia mengenal Golda Meir dulu itu dari Israel, dunia mengenal Imelda Marcos yang ambisius tapi yang kemudian melangkah kepada jalan yang negatif dari tujuan semula. Ini bukan hanya sekedar social agent, tapi bahkan sudah mengarah kepada menggerakkan dan mewarnai suatu bangsa. Islam membuka pintu ke arah itu. Wanita duduk dan berfungsi sebagai social agent, mengurus berbagai macam perkumpulan yang bertujuan kepada kebajikan, menyantuni yatim piatu, memelihara kesehatan, menyayangi binatang, memelihara kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Islam membukakan pintu sepanjang peranan sebagai istri dan sebagai ibu tidak diabaikan. Ini sebab yang utama. Salah seorang perempuan, kaum wanita, kalau terlalu aktif berorganisasi, terlalu aktif bermasyarakat, terlalu aktif dalam berbagai macam perkumpulan, lalu melupakan tugas utamanya sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu asik rapat sana rapat sini, anak tidak pernah diajak rapat, akhirnya si anak bikin perkumpulan sendiri, rapat menurut versi mereka. Sehingga akibatnya yang timbul anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya. Ngaji bagus, tapi kalau sepanjang hari ngaji saja, suami pulang mau makan tidak ada makanan, mau berganti pakaian belum lagi diteriska pakaiannya, tentu ini melupakan fungsi yang utama. Kegiatan sosial, kegiatan di organisasi adalah jadwal kegiatan setelah fungsi sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan tidak baik ngaji, kalau dari ngaji ke ngaji saja, bangun tidur ngaji, jam 7 ngaji, berangkat jam 11, sholat zuhur berangkat ngaji lagi, pulang sore, malam ngaji lagi. Suami tidak terurus, anak-anak pun terbengkalai, rusaklah rumah tangga. Dan bukankah satu bangsa terdiri dari satu tatanan masyarakat, dan tatanan masyarakat yang paling kecil bernama keluarga. Keluarga merupakan unit dari masyarakat, unit yang terkecil, dan keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yang merupakan bapak, ibu, dan anak-anak.
sehingga masyarakat bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik, masyarakat yang baik tersusun dari keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik akan muncul dari pribadi dan individu yang baik. Pribadi dan individu yang baik yang sadar mana kewajiban yang primer, mana kewajiban yang sekunder. Sebagai social agent, dia lalu mawas diri dengan tetap mempertimbangkan kodrat kewanitaannya itu tadi. Saya ikut prihatin kalau ada perempuan main sepak bola. Dan saya yakin betul kalau perempuan main sepak bola, yang nonton pasti bukan nonton bola. Ya mungkin bola juga, tapi bola yang mana? Itu wallahu a'lam. Ya dicari olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan begitu. Dicarilah olahraga yang sesuai dengan kodrat kewanitaan. Sepak bola sudah maju, ya belakangan saya katakan tadi muncul lagi wanita angkat besi. Belakangan bisa kita bayangkan wanita main tinju. Babak belur sudah kalau sudah begitu. Kemajuan dengan melupakan kodrat kewanitaan akan menyengsarakan kaum wanita itu sendiri. Silahkan maju menjadi social agent, menjadi penggerak di masyarakat. Para istri Rasul bisa kita jadikan satu figur. Siti Khadijah, figur sebagai istri pendamping yang setia. Dikala suaminya bingung, ia tampil memberikan pandangan.